Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Hello Global Investment Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu HGII. Bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding di bidang energi baru terbarukan. Ini adalah profesi spinalnya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan adalah suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Hello Global Investment untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan akte pendirian perusahaan terbatas PT Hello Global Investment nomor 31 tanggal 8 Oktober tahun 2010 itu. Nah, untuk kegiatan usahanya berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan ialah berusaha dalam bidang usaha aktivitas keuangan dan asuransi dan berusaha dalam bidang usaha aktivitas proporsional, ilmiah, dan teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas perusahaan holding. Kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding company tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Lalu yang kedua adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha, ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan, strategi, dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan permasalahan, perencanaan, praktek dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan, praktek dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjualan, dan pengontrolan produksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama perusahaan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan jasa sebagai penasihat dan punding dalam merancang legal dan akusasi perusahaan. Yang kedua, menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, perorganisasian, efisiensi, dan pengawasan, informasi manajemen dan lainnya, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini ya. Kalau teman-teman mau baca untuk ringkasan perusahaan ini lebih lengkapnya bisa baca di prospektusnya teman-teman itu. Nah, untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Setiabudi Tengah nomor 22 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 DKI Jakarta Indonesia. Nomor teleponnya +62 215227533. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.helloglobalinvestment.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat ini dia teman-teman. Ya, ini adalah energi terbarukan ya teman-temannya. Bisa kita sebut juga EBT teman-teman. Energi for a better future itu. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kegiatannya juga teman-teman untuk proyek yang akan mendatang itu. Kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.300.000.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawarnya untuk finalnya diambil harga bawah yaitu di 200. Dana diperoleh sekitar 260 miliar. Untuk panen awalnya di tanggal 18 Desember sampai di tanggal 23 Desember tahun 2024. Untuk panen umum yaitu di tanggal 3 Januari sampai di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham nanti di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Januari tahun 2025. Untuk underwriter yaitu TP, OCBC Sekuritas Indonesia, lalu AI, UOP Kahinan Sekuritas, masuk ke papan utama atau pengembangan ini teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita sih dia ambil harga bawah ya teman-teman di 200, tapi lumayan juga sih dana diperoleh nanti sekitar 260 miliar itu dia. Oke, kita lanjut ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama,
sekitar 66% akan digunakan perusahaan untuk melakukan setor modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Siantar Sitanduk Energi SSE, dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja sebagai dengan rincingan sebagai berikut. Yang pertama sekitar 90,9% sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha pembangkitan listrik tenaga air PLTA dan kapasitas sekitar 25 MW di wilayah Sumatera Utara, proyek SS. Yang B-nya sekitar 9,1% sebagai modal kerja untuk proyek SS setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatera Utara, di mana SSE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 1 huruf A rencana penggunaan dana di atas. Yang kedua, sekitar 31% akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan setor modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Multiprima Hidroenergi MHE, dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja dengan rincingan sebagai berikut. Yang A-nya sekitar 80,6% sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha pembangkitan listrik tenaga mini hidro PLTM dengan kapasitas 10 MW di wilayah Sumatera Utara, proyek LO. Yang B-nya sekitar 19,4% sebagai modal kerja untuk proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatera Utara, di mana MHE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada poin 2A rencana penggunaan dana di atas itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk yang 1 dan 2 ini digunakan untuk nama tuh disetorkan kepada anak usahanya, teman-teman. Tapi ya anak usahanya tuh digunakan untuk modal kerja dan juga belanja modal, teman-teman itu. Yang ketiganya sekitar 3% akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama perusahaan untuk pembayaran biaya operasional perusahaan termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal sehubungan dengan penentuan investasi. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya yaitu 25 per saham. Nah, kalau kita lihat sih untuk pemegangnya ada Rudi, ada Robert, ada Hendrianto, lalu masyarakat. Nah, masing-masing lumayan juga teman-temannya mereka pegang itu. Jadi untuk jumlah yang akan disetorkan penuh sekitar 6,5 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum ini, teman-teman. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, untuk setiap pelayanan sahamnya dilakukan kepada harga yang lebih rendah dari harga penahan dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan setelah penyertaan pendaftaran dalam maka penahanan umum, dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 bulan setelah penyertaan pendaftaran menjadi efektif. Hingga prospek ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham pada harga yang lebih rendah dari harga penahan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyertaan pendaftaran dalam maka penahanan umum, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perusahaan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah penyertaan pendaftaran sehubungan dengan penahanan umum menjadi efektif. Nah, ini teman-temannya mohon digarisbawahi. Sehubungan dengan rencana penahanan umum perdana saham yang dilaksanakan perusahaan dan dilaksanakan pelepasan sebagian saham perusahaan milik pemegang saham pengendali perusahaan Rudi Chandra, Robert Jo, dan Hendrianto Tamrin yang merupakan kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 9 2018 dan secara bersama-sama selaku pengendali dan pemilik manfaat perusahaan sebagaimana terdaftar pada sistem Kemenham menyatakan bahwa Rudi Chandra, Robert Jo, dan Hendrianto Tamrin akan tetap bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali perusahaan dan secara bersama-sama akan mempertahankan kepemilikan sekurang-kurangnya sebesar 51%. 51% artinya nanti mereka ini ada lepas mungkin, teman-teman. Ya, ini kan yang di masyarakat ini 20%. 51% artinya dimasakkan nanti 49%-nya teman-temannya. Wow. Ya, kalau kita berpikir gitu ya teman-temannya itu. Nah,
dari seluruh saham yang ditetapkan dari setelah penuh dalam perusahaan dan tidak memiliki rencana untuk melepaskan pengendalian terhadap perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan. Itu sejak pernyataan pendaftaran dalam rangka penanaman umum penanaman saham menjadi efektif sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani Rudy Chandra, Albert Enjo, dan Hendrianto Tamlin pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 dan 6 September tahun 2024 itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih ya dia memang nggak boleh mengalihkan, tapi ya dia tuh katanya sekurang-kurangnya harus mempertahankan kepemilikannya tuh 51%. Lumayan juga ya teman-temannya. Kami misalkan kalau mereka jualan artinya setidaknya ketiga itu 51%, artinya 49% itu di masyarakat teman-teman. Artinya nanti akan bertambah 29% ya yang ditawarkan ke nama tuh pabrik tadi 20% itu. Ya kita nggak tahu ya kapan itu. Nah seperti kita lihat tadi teman-temannya untuk jumlah pemegang saham tadi teman-temannya. Nah kalau kita lihat sih dan juga ada di berita juga teman-temannya jumlah saham AGI yang akan diambil alih oleh Shikoku Electric adalah sebanyak 1,62 miliar lembar atau setara 25% dari modal ditetapkan dari setelah penuh setelah IPO. Nah setelah IPO nanti teman-teman pembelian saham akan dilakukan melalui transaksi negosiasi di Bursa Efek Indonesia BI. Artinya dia ini makan transaksi nanti di pasar nego ya teman-temannya, bukan di pasar reguler. Artinya kalau di pasar reguler gak pengaruh sama sekali. Saat ini pemegang saham pengendali yaitu HGI adalah Rudy Chandra, Albert Enjo, dan Hendrianto Tamlin. Nah seperti kita lihat tadi teman-teman pemegang sahamnya. Saat ini ketiga pemegang sahamnya secara bersama-sama memiliki 80% saham AGI. Setelah diakuisisi, ketiganya tetap akan menjadi pemegang saham pengendali dengan posisi kepemilikan 55% itu. Dalam IPO-nya digelar nanti, HGI akan menawarkan 1,3 miliar teman-teman. Nah, ini kepada masyarakat ya teman-temannya. Nah, untuk harga yang tadi kita sudah dapat yaitu di 200 dan dipotong nanti sekitar 260 miliar itu. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini mereka ini pemegangnya teman-temannya. Nah, lalu ada masyarakat nanti. Nah, ini anak-anak usahanya tadi teman-teman. Rencana penggunaan dana tadi ya akan disetorkan ke mereka ini teman-teman itu. Nah, kalau kita sih ya ketiga ini pengendalinya sama-sama mempunyai pengendali lumayan juga teman-teman memegang sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan. Kita lihat dulu untuk nama itu total asetnya dalam ribuan rupiah. Kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 sedikit mengalami penurunan. Untuk di tahun 2023 dia mengalami penurunan. Di tahun 2024 menurun lagi dia teman-teman. Untuk total hutangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 menurun. Di tahun 2023 menurun. Nah di tahun 2024 menurun lagi. Ya kalau kita lihat sih cukup menarik. Kenapa? Karena hutangnya itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan dia. Untuk total ekuitasnya kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat. Di tahun 2023 meningkat. Di tahun 2024 meningkat. Artinya kalau kita lihat sih untuk ekuitasnya itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah yang jadi bagus yang ini yaitu utang itu mengalami penurunan dia teman-teman dari tahun ke tahun itu. Nah kita lihat untuk laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lainnya dalam ribuan rupiah teman-teman. Kita lihat dulu untuk pendapatannya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis. Di tahun 2023 meningkat lagi. Nah coba kita bandingkan di tahun 2003 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni. Kalau kita lihat sih ternyata mengalami penurunan sedikit ya teman-temannya kalau kita lihat itu. Nah coba kita lihat untuk laba periode tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Nah di tahun 2023 meningkat lagi dia. Nah coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Kalau kita lihat sih di tahun 2024 ini lumayan juga teman-teman. Dia nama tuh laba periode berjalannya. Kenapa? Karena beban pokok pendapatannya ini sedikit teman-teman. Kalau kita bandingkan yang sebelum-sebelumnya teman-teman, itu dia. Nah, jadi kita bisa tahu, wah kenapa laba itu mengalami peningkatan karena ya beban pokok pendapatan itu kecil dia itu. Oke, kita lanjut lagi ke hasil keuangannya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, pendapatannya kalau kita sih di tahun 2001 ke tahun 2022 menurunnya tuh 61% ini teman-teman. Di tahun 2003 naik lagi 12%. Nah, kalau kita bandingkan di tahun 2003 ke tahun 2024 ya ini menurunnya tuh 6% ya teman-teman itu. Nah kita lihat untuk laba bersihnya juga teman-temannya
Ya di tahun 2022 ya nulnya itu 70%, tapi di tahun 2023 naiknya itu sedikit 3%. Nah, coba kita lihat di tahun 2003 ke tahun 2024 ya naiknya itu sekitar 22,30% itu. Nah, kalau kita lihat untuk utangnya ya dari tahun ke tahun mengalami penurunan ya itu. Oke, kita lanjut lagi ke bijakan dividen teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Sesuai dengan peraturan perundang-undang khususnya UU PT, keputusan pembayar dividen mengacu pada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar perusahaan dan persetujuan pemegang saham, yaitu UUP-nya teman-teman itu. Nah, untuk pembayar dividen hanya dapat dilakukan apabila perusahaan mencatatkan satu laba positif itu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku setelah penahanan umum perdana ini, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan seterusnya, persoalan bermaksud membagikan dividen dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan dan setelah dikurangi dengan penyisian untuk cadangan yang diputuskan oleh UUP nanti teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih artinya mulai tahun buku berakhir, artinya di tahun buku 2025 ya teman-teman ya, dia akan makan pembagian dividen sebanyak-banyaknya 30%, itu dia. Nah, kita masuk ke susunan penjamin emisi efek. Ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, yaitu underwriter-nya. Nah, kalau kita lihat sih yang pertama ada PT UOP Keyakinan Sekuritas yaitu AI, hanya pegang 13,18%, kecil ya teman-teman ya. Nah, yang paling bagus nih yaitu dua, PT OCBC Sekuritas Indonesia yaitu TP 86,82%. Nah, ini yang cukup menarik banget bagi saya teman-teman, yaitu ternyata CTP yang pegang paling banyak teman-teman. Ya, mungkin ini cukup menarik dan bisa saja nih teman-teman. Dan juga bisa begal ini teman-teman. Kenapa? Karena OCBC pegang paling banyak teman-teman itu. Ya, misalkan kalau UOP Keyakinan Sekuritas pegang lumayan banyak, ya mungkin saya akan mempertimbangkan agak gimana ya teman-temannya, mungkin tidak itu. Oke, kita lanjut lagi ke penentuan harga penawaran saham pasal perdana. Nah, mungkin kita sudah lihat teman-temannya untuk nama tuh book boardingnya, yaitu penawaran awalnya di tanggal 18 sampai di tanggal 23 Desember tahun 2024. Harga penawarannya itu tentang dari 200 sampai di 230. Ternyata dia ambil di harga 200 dengan pool sebesar 48,71 kali, mencapai sekitar 90% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa penawaran awal melalui sistem AIPO. Nah, mungkin sudah banyak yang ikut, jadi mereka tuh banyak tembak mungkin di harga 200. Jadi kebetulan di harga 200 teman-teman, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat untuk kondisi untuk nama tuh penawaran awal tadi, nah dilakukan untuk rasio perusahaan sejenis yang tercatat di BI. Nah, nanti kita lihat untuk kompetitor juga teman-teman itu. Nah, jadi kita lihat untuk perhitungannya juga, yaitu untuk PEL-nya dan juga PBP dan juga EPS-nya. Itu. Nah, kita lihat sampai di tanggal 30 Juni tahun 2024 ya. Nah, untuk jumlah saham setelah penahanan umum nanti sekitar 6,5 miliar ya untuk nilainya. Untuk harga IPO 200, laba rugi bersih periode berjalan dalam ribuan rupiah yaitu 26 juta ini. Untuk performa jumlah ekuitasnya, nah untuk ekuitasnya sampai di tanggal 30 Juni yaitu 723 miliar. Lalu kita lihat untuk laba per sahamnya yaitu 4,11. Untuk BP-nya yaitu 111,38. Untuk PEL-nya 48,71. Untuk PBP-nya 1,80 itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk referensi untuk PEL dan PBP yang sejenisnya atau kompetitornya itu AKO dan juga Ken. Dan juga termasuk juga sih teman-teman, tapi ya nggak dicantumin ini untuk di khususnya itu. Kalau kita lihat sih untuk AKO untuk PEL-nya 89,13 masih bagus untuk nama tuh HGI ini. Nah, untuk BP-nya juga PBP-nya 5,9 ya, masih bagus untuk HGI ini. Untuk Ken kalau kita lihat sih agak lumayan ya teman-temannya, lebih bagus Ken sih dibandingkan nama tuh HGI kalau kita bandingkan. Kalau ratakan jadi 47,56 sama untuk PBP-nya itu 6,32, itu dia. Oke. Kalau untuk nama tuh policy HGI untuk posisi saya teman-temannya di tahun 2023 dan juga di tahun 2024, mari kita lihat dulu. Untuk PBP-nya di tahun 2023 untuk harganya sama itu temannya 2,87 kali. Untuk di tahun 2024 2,77 kali. Untuk PEL-nya di tahun 2023 49,73 kali.
Untuk di tahun 2024 itu 24,71 kali. Untuk BP-nya di tahun 2023 69,71. Untuk di tahun 2024 72,24. Untuk di tahun 2024 ini disetahunkan ya teman-teman ya. Untuk delnya di tahun 2023 69,09%. Untuk di tahun 2024 itu 55,01%. Untuk lainnya di tahun 2023 5,77%. Untuk di tahun 2024 itu 11,20%. Untuk EPS di tahun 2023 4,02. Untuk di tahun 2024 8,09. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 6,5 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 453 miliar di tahun 2023. Untuk di tahun 2024 469 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 setahun 26 miliar. Untuk di tahun 2024 jika setahun 52 miliar. Untuk total hutangnya di tahun 2023 313 miliar. Untuk di tahun 2024 itu 258 miliar. Untuk market cap di 200 itu 1,3 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat untuk valuasi untuk HGI ini cukup mulai teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya, penjataan terpusat. Tadi kalau kita lihat sih 260 miliar, artinya masuk ke golongan kedua ya teman-temannya di sini jadinya. Jadi minimalnya itu 10% atau setara 37,5 miliar. Nah, kalau misalkan 37,5 miliar artinya 14,42% ya teman. Dari jumlah saham ditawarkan yaitu 187.500 lembar saham itu. Kalau kita jadikan untuk ini jadikan lotnya sekitar nggak terlalu besar teman-temannya itu. Nah, jadi misalkan nanti terjadi oversubscribe, nanti penyusuan 1, 2 dan 3. Ya seperti biasa sih teman-teman. Kalau dia terjadi oversubscribe itu. Tapi ya komunisasi untuk HGI ini untuk penjataannya agak lumayan sih. Apalagi banyak sekali fokus ke Ratu, CBDK dan lain-lain teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama ya kinerja perusahaan saham HGI yang kita lihat tadi dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan pendapatannya. Sedangkan di tahun 2023 meningkat kembali, lalu di tahun 2024 sedikit menurun. Artinya kalau kita sih naik turun ya mungkin stabil aja sih, nggak tahu nama tuh turun banget teman itu, apalagi merugi dia. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk setoran modal kepada anak usaha dan modal kerja itu. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham HGI ada TP dan AI. Terakhir yang bawa TP adalah Blend dan juga IKPM yang lumayan cukup menarik, tutup 5 kali ala untuk Blend dan IKPM hijau, dan AI terakhir Blend ditutup hijau. Mari kita lihat dulu untuk trik ikutnya teman-teman. Kita lihat untuk OCBC Sekuritas Indonesia yaitu TP. Nah, di tahun 2023 yaitu Enkel 4%, Blend bisa 5 kali ala, untuk IKPM 9%. Nah, kalau kita lihat sih cukup menarik sih kalau menurut saya untuk OCBC ini teman-teman itu. Lalu kalau kita lihat untuk UOP Kahinan Sekuritas yaitu AI di tahun 2023 17%, Suni Kuning GTLA 2 kali ala, Enkel 4%, AM 5 kali ala, Rep 7 kali ala, Baby 9%, Koka 32%, Ayam 1 kali ala. Nah, kalau kita lihat sih cukup menarik juga. Lalu di tahun 2024 NES 19%, Aku 1 kali ala, Data 2 kali ala, Solar 1 kali ala, Pen 2%. Nah, yang terakhir ada Pen ditutup di 2% ya teman-teman. Ya, kalau kita lihat untuk jumlah lotnya tuh hampir sama ya teman-temannya, ditutup di 2% nyata itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk trik ikut untuk underweight itu cukup menarik teman-teman, itu dia. Yang keempat, IPO saham HGI policy tergolong murah teman-teman untuk sektor EBT teman-temannya, dan investor Jepang akan borong 25% salam untuk HGI ini setelah IPO, tapi di pasar nego teman-teman, tidak pengaruh di pasar reguler, itu dia. Tapi ya ini tergolong menurut saya sih good news ini teman-teman. Artinya untuk nama tuh saham untuk HGI ini nyata ada yang borong di saham untuk nama tuh investor Jepang teman-teman yang belinya itu. Yang kelima, IPO saham HGI akan barengan listing sama IPO saham obat dan juga BLCC. Nah, ini listing ini barengan ya teman-teman. Pastinya dana akan terpecah dan banyak juga IPO muncul di bulan Januari ini yaitu Ratu, Kasih, YOII, CBDK dan juga DGWG. Pastinya dana kita tuh kepecah dan juga ya mungkin gak terlalu maksimal teman-teman. Ya mungkin kita ikut HGI ini berapa persen mungkin, ya mungkin kita akan bagikan ke IPO yang lain juga teman-teman, itu dia. Nah, IPO sama HGI ini lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC aja. Kalau bagel tuh bonus teman-teman. Nah,
kemungkinan sih kalau hari ini di hari pertama ini tergantung sama penjatan juga. Kalau penjatan cukup menarik bisa all out teman. Kalau misalkan untuk penjatannya tidak tahu cukup menarik ya mungkin akan terjadi nama tuh goyangan dan malah bisa ditutup di dia teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video kesehatan tentang pembahasan untuk purpose finalnya untuk IPO saham AG ini. Ya, kalau kita lihat rekodnya cukup menarik dan juga ada seperti nama tuh IPO strategiknya yaitu investor Jepang ya teman-temannya yang mau bohong nanti. Nah, itu yang cukup menarik banget teman-teman. Itu dia. Dan juga ya ini energi baru terbarukan ya teman-temannya yang cukup menarik itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.